Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, selamat wilujeng sedoyonipun. Di video kali ini kita akan membahas tentang Klaten dan sejarahnya, serta akan mengulas tentang peran Kiai dan Nyai Melati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat, khususnya sahabat di Klaten, apabila mungkin ada kesalahan. Sahabat bisa menambahi informasinya di kolom komentar. Monggo kula aturi pilenggahan kanthi sekeco sinambi nyeruput kopinipun. Klaten adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan berada di kota Klaten. Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.174.986 jiwa pada tahun 2019 lalu, dan mayoritas penduduknya merupakan etnis Jawa. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km persegi. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman serta Kabupaten Magelang, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 dataran, yakni sebelah utara dataran lereng Gunung Merapi, sebelah timur membujur dataran rendah, sebelah selatan dataran Gunung Kapur. Menurut topografi, Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 sampai dengan 160 meter di atas permukaan laut, yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Sejarah Klaten tersebar di berbagai catatan arsip-arsip kuno dan kolonial, arsip-arsip kuno dan manuskrip Jawa. Catatan itu seperti tertulis dalam serat perjanjian Dalem Nata, serat Ebuk Anyar, serat Siti Dusun, Sekar Nawala Pradata, serat Angger Gunung, serat Angger Sedasa, dan serat Angger Geladak. Dalam bundel arsip Karesidenan Surakarta, sejarah Klaten tercantum dalam Surakarta Brieven van Buitenposten, Brieven van den Susuhunan tahun 1784 sampai 1810, Dagregister van den Residenti Surakarta tahun 1819, Reporten tahun 1787 sampai dengan 1816, Riksblad Surakarta dan Stadblad van Nederlandse Indie, Babat Giyanti, Babat Bedahipun Keraton Negari ing Ngayogyakarta, Babat Tanah Jawi dan Babat Sindula juga dapat menjadi sumber lain untuk menelusuri sejarah Klaten. Sejarah Klaten juga dapat ditelusuri dari keberadaan candi-candi Hindu dan Buddha maupun barang-barang kuno. Asal-muasal desa-desa kuno seperti Pulau Watu, Gumulan, Wedihati, Mirah-Mirah maupun Upit juga menunjukkan keterangan terpercaya. Peninggalan atau petilasan Ngupit bahkan secara jelas menyebutkan pertanda tanggal yang dimanai 8 November 66 Masehi oleh Raden Rakai Kayuwangi. Daerah Kabupaten Klaten pada mulanya adalah bekas daerah Swapraja Surakarta. Kasunanan Surakarta terdiri dari beberapa daerah yang merupakan suatu kabupaten. Setiap kabupaten terdiri atas beberapa distrik. Susunan penguasa kabupaten terdiri dari Bupati, Kliwon, Mantri Jaksa, Mantri Kabupaten, Mantri Pembantu, Mantri Distrik, Penghulu, Carik Kabupaten 1 dan 2, Lurah Langsik dan Langsir. Sedangkan susunan penguasa distrik terdiri dari Pamong Distrik 1 orang, Mantri Distrik 5 orang, Carik Kepanewon 1 dan 2 orang, Carik Kemanten 5 orang, serta Kajineman 15 orang. Pada zaman penjajahan Belanda tahun 1749 terjadi perubahan susunan penguasa di kabupaten dan di distrik. Untuk Jawa dan Madura, semua provinsi dibagi atas kabupaten-kabupaten. Kabupaten terbagi atas distrik-distrik.
dan setiap distrik dikepalai oleh seorang wedono. Pada tahun 1847, bentuk kabupaten diubah menjadi kabupaten polisi. Maksud dan tujuan pembentukan kabupaten polisi adalah di samping kabupaten itu menjalankan fungsi pemerintahan, ditugaskan pula agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan dengan ditentukan batas-batas kekuasaan wilayahnya. Berdasarkan nawala sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Alogo Abdurrahman Syahidin Panatagomo ke-7, Senin Legi 23 Jumadil Akhir tahun Dal 1775 atau tanggal 5 Juni tahun 1847 dalam bab 13 disebutkan, Keraton Dalem Surakarta Adiningrat nganakake kabupaten cacah 6. Kabupaten cacah 6 iku Nagara Surakarta, Kartosuro, Klaten, Boyolali, Ampel, lan Sragen. Para tumenggung kewajiban rumeksa amrih tata tentreme bawahe dewe-dewe serta padha ke bawah marang Raden Adipati. Ada dua versi yang menyebut tentang asal muasal nama Klaten. Mengatakan bahwa Klaten berasal dari kata kelati atau buah bibir. Kata kelati ini kemudian mengalami disimilasi menjadi Klaten. Klaten sejak dulu merupakan daerah yang terkenal karena kesuburannya. Menyebutkan Klaten berasal dari kata melati, bahasa Jawa melati, yang berubah menjadi kata kelati, sehingga memudahkan ucapan kata kelati berubah menjadi kata Klaten. Versi kedua ini atas dasar kata-kata orang tua sebagaimana dikutip dalam buku Klaten dari masa ke masa yang diterbitkan bagian Ortakala Setda Kabupaten Dati II Klaten pada tahun 1992/1993. Melati adalah nama seorang kiai yang pada kurang lebih 560 tahun yang lalu datang di suatu tempat yang masih berupa hutan belantara. Abdi dalam Keraton Mataram ini ditugaskan oleh raja untuk menyerahkan bunga melati dan buah joho untuk menghitamkan gigi para putri keraton. Guna memenuhi kebutuhan bunga melati untuk raja, Kiai dan Nyai Melati menanami sawah milik Raden Ayu Mangunkusuma, istri Raden Tumenggung Mangunkusuma, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Polisi Klaten, yang kemudian dipindah tugaskan istana menjadi wakil patih Pringgalaya di Surakarta. Tidak ditemukan sumber sejarah tentang akhir riwayat Kiai dan Nyai Melati. Silsilah Kiai dan Nyai Melati juga tidak diketahui. Bahkan penduduk Klaten tidak ada yang mengakui sebagai keturunan dua sosok penting ini. Kiai Melati Sekolekan, nama lengkap dari Kiai Melati, menetap di tempat itu. Semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di sekitarnya, dan daerah itulah yang menjadi Klaten yang sekarang. Dukuh tempat tinggal Kiai Melati oleh masyarakat setempat lantas diberi nama Sekolekan. Nama Sekolekan adalah bagian dari nama Kiai Melati Sekolekan. Sekolekan kemudian berkembang menjadi Sekalekan, sehingga sampai sekarang nama dukuh itu adalah Sekalekan. Di dukuh Sekalekan itu pula Kiai Melati dimakamkan. Kiai Melati dikenal sebagai orang berbudi luhur dan lagi sakti. Karena kesaktiannya itu, perkampungan itu aman dari gangguan perampok. Setelah meninggal dunia, Kiai Melati dikuburkan di dekat tempat tinggalnya. Sampai sekarang sejarah kota Klaten masih menjadi silang pendapat. Belum ada penelitian yang dapat menyebutkan kapan persisnya kota Klaten berdiri. Selama ini kegiatan peringatan tentang Klaten diambil dari hari jadi pemerintah Kabupaten Klaten, yang dimulai dari awal terbentuknya pemerintahan daerah otonom pada tahun 1950. Berdirinya benteng atau loji Klaten di masa pemerintahan Sunan Pakubuwono keempat mempunyai arti penting dalam sejarah Klaten. Pendirian benteng tersebut, peletakan batu pertamanya dimulai pada hari Sabtu Kliwon 12 Rabiul Akhir Langkir Alit 1731 atau Sengkala Rupa Mantri Swaraning Jalak, atau dimaknai sebagai tanggal 28 Juli tahun 1804.
Sumber sejarah ini dapat ditemukan dalam Babat Bedaning Ngayogyakarta dan Geger Sepehi. Catatan sejarah ini oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sebagai hari jadi Kabupaten Klaten yang diperingati setiap tahun. Luas daerah Kabupaten Klaten mengalami beberapa kali perubahan. Klaten pada mulanya adalah tanpa kecamatan Jatinom dan Polanharjo. Kedua kecamatan semula merupakan wilayah Kabupaten Boyolali dan baru digabungkan pada tanggal 11 Oktober tahun 1895. Luas tanah pituas antara Demang yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, sesuai dengan besar kecilnya jasa yang diberikan kepada Kasunanan. Penerima terkecil dinamakan Bekel, kemudian Demang, Ronggo, dan yang terbesar disebut Ngabehi. Pada tahun 1914 dibentuk kelurahan yang merupakan penggabungan dari beberapa dukuh. Tanah pituas yang semula untuk gaji Bekel, Demang, Ronggo, dan Ngabehi diberikan pada kelurahan sebagai milik desa, yang kemudian menjadi Lungguh Pamong Desa. Struktur organisasi kelurahan terdiri dari lurah, kamitua, carik, kebayan, modin, dan ulu-ulu. Pada tahun 1957, beberapa kelurahan digabungkan atas ketentuan Kasunanan bahwa setiap kelurahan paling sedikit harus berpenduduk 1.300 orang. Peristiwa itu dikenal sebagai masa kompleks. Sebelumnya, di Klaten telah dilakukan penggabungan karena alasan lain. Masa kompleks di Klaten telah terjadi sejak tahun 1917. Di beberapa onder distrik, penggabungan kelurahan dilakukan karena beberapa kelurahan tidak mempunyai tanah untuk kas desa maupun untuk lungguh pada pegawainya. Sampai di sini dulu sahabat, kita membahas tentang sejarah Klaten. Bila sahabat suka dengan video ini, silahkan bagikan ke teman-teman agar mereka juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.